Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah kita bersyukur, kepada Rasulullah kita bersalawat. Senang sekali bersama kami ada santri yang merupakan santri pilihan Pondok Pesantren Al-Ikhlas. Mereka merupakan presiden organisasi Santri Al-Ikhlas dan wakil presiden organisasi Santri Al-Ikhlas. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Jadi mungkin teman-teman banyak yang bertanya siapa yang merupakan presiden dan wakil presiden. Jadi mungkin saya persilakan kepada presiden untuk memperkenalkan dirinya secara singkat. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Al-Ikhlas. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas undangan ini. Nama saya adalah Fatur Rahman. Saya berasal dari Sinjai dan saya sedang berada di kelas 11 Madrasah Aliyah selaku Presiden OSAI periode 2024-2025. Selanjutnya kepada saudara wakil. Terima kasih. Dan saya Irfan Jaya, berasal dari Bone, berasal dari kelas 11 Madrasah Aliyah sebagai wakil presiden organisasi Santri Al-Ikhlas Ujung. Kalau berbicara mengenai Pondok Pesantren Al-Ikhlas ya, Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung Bone, mungkin banyak yang bertanya siapa yang merupakan ketua yayasan dari Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung Bone. Mungkin presiden bisa menjelaskan. Baik, sebelumnya Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung Bone ini didirikan pada tahun 2000, tepatnya pada 18 September, yang dimana pendirinya adalah almarhum Haji Andi Muhammad Umar dan almarhumah Haja Andi Bunga Tumke, yang dimana beserta putranya, yaitulah yang sekarang selaku Ketua Yayasan, yaitu Andre Guruta, Profesor Dr. Kiai Haji Nasruddin Umar MA. Beliau selaku panutan beserta teladan bagi kami semua, karena beliau adalah sosok yang dimana kami rasa pantas menjadi teladan bagi kami dan akan mencerahkan kehidupan kami. Kalau kita berbicara mengenai Andre Guruta Prof, memang beliau bisa dijadikan teladan bagi kita. Karena memang Guruta kita ketahui bahwa beliau merupakan sosok nasional yang mengerti, sangat mengerti keagamaan, tetapi juga keilmuan duniawi beliau juga sangat tinggi. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa ketika misalnya kita ingin mencari sosok yang bisa dijadikan teladan, sosok Andre Guruta memang tidak bisa dipungkiri. Kalau begitu saya kembali kepada wakil presiden OSAI. Ada berapa lembaga yang dibawahi oleh Yayasan Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung Bone? Baik, lembaga di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung Bone yang tertinggi yaitu adalah yayasan. Di bawah yayasan ada beberapa lembaga, yaitu ada pondokan, madrasah, dan lembaga tahfiz. Yang dimana lembaga madrasah ini, di sini kita memulai pembelajaran jam 7. Jam 7 pagi. Iya. Di pembelajaran di madrasah bukan hanya sekedar pembelajaran agama, akan tetapi juga pembelajaran umum seperti eksat dan bahasa. Ya. Dan lembaga yang kedua yaitu lembaga pondokan yang mungkin bisa dijelaskan oleh Presiden OSAI. Ya, baik. Jadi lembaga pondokan itu adalah lembaga yang dimana segala kegiatan pondokan dilakukan di situ. Contohnya kegiatan selain di madrasah. Lembaga ini berada di bawah naungan yayasan yang dimana
lembaga ini biasanya bertujuan untuk seperti kegiatan-kegiatan kesantrian yang berada di luar madrasah. Contohnya seperti kegiatan pelaksanaan sholat, kegiatan-kegiatan lainnya Oh, yang iya, iya. ya, Oh, jadi memang dalam pondok pesantren itu punya keseimbangan antara ilmu duniawi dan ilmu ukhrawi ya. Seperti itu ya, Masya Allah ya. Jadi luar biasa memang ketika kita menjadi santri dari pondok pesantren ya, khususnya Yes. pondok pesantren Al-Ikhlas. Oke, tadi presiden dan wakil presiden telah menjelaskan mengenai lembaganya. Saya hampir lupa bertanya mengenai organisasi Santri Al-Ikhlas itu sendiri. Organisasi Santri Al-Ikhlas itu sebenarnya apa peran organisasi Santri Al-Ikhlas ini di Pondok Pesantren Al-Ikhlas? Mungkin bisa dijelaskan oleh Presiden? Baik, organisasi Santri Al-Ikhlas atau yang biasa disingkat dengan OSAI memiliki peran penting dalam keorganisasian dan dalam untuk mengembangkan bakat serta minat santri dan santriwati. Selain itu, organisasi di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung Bone juga sebagai perpanjangan tangan, sebagai wadah untuk santri-santri untuk mengeluarkan aspirasinya dan sebagai jembatan untuk berkomunikasi kepada para pembina agar apa yang diharapkan, apa yang diinginkan, serta apa yang dimaui dapat terwujud. Oh iya, iya, iya. Nah tadi ada presiden sempat mengatakan komunikasi. Ini yang menjadi momok yang menakutkan di kalangan orang luar. Seperti kita ketahui bahwa pondok pesantren itu biasanya berbicara 24 jam itu dua bahasa, yaitu antara bahasa Inggris dan bahasa Arab. Apakah memang benar seperti itu, Wakil Presiden? Ya, yang Ustaz katakan tadi memang benar. Di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung ini kita berkomunikasi bukan hanya menggunakan bahasa Indonesia, tetapi juga menggunakan bahasa asing, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Arab. Yang dimana bahasa Inggris dan bahasa Arab ini punya jadwal tertentu, Ya. seperti mingguan. Seperti contohnya minggu ini bahasa Inggris dan minggu selanjutnya menggunakan komunikasi menggunakan bahasa Arab. Oh ya, jadi satu minggu bahasa Inggris, satu minggu bahasa Arab ya. Terus bagaimana ketika misalnya ada yang masuk di sini masih kurang bahasa Inggris atau bahasa Arabnya? Bagaimana mereka bisa terbiasa dengan menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Arab itu? Gimana? Seperti yang saya katakan tadi, di dalam lembaga madrasah itu bukan hanya semerta-merta pembelajaran agama yang kita dapatkan, akan tetapi kita juga mendapatkan pembelajaran bahasa. Begitupun dalam lembaga pondokan. Lembaga pondokan itu ada yang namanya pembelajaran malam, pembelajaran pondokan, yang dimana pembelajaran pondokan ini berisi tentang bukan berisi tentang semerta-merta hanya keagamaan. Juga kita mendapatkan ilmu-ilmu tentang komunikasi bahasa asing. Oh, pantas kalau misalnya berbicara mengenai santri, bahasa Inggris atau bahasa Arabnya luar biasa, karena memang mereka belajar di madrasah sekaligus juga belajar di pondok ya, seperti itu. Begini, kan pada setiap sekolah itu biasanya ada yang dinamakan dengan ekstrakurikuler, benar? Benar. Kalau boleh tahu ekstrakurikuler yang ada di pondok pesantren itu apa-apa saja? Mungkin bisa Presiden? Ya, jadi ekstrakurikuler yang ada di Pondok Pesantren Al-Ikhlas ini yang itu terbagi dua, ada yang wajib dan ada yang pilihan. Yang wajib ini semua santri wajib mengikuti, tidak ada yang tidak boleh mengikuti seperti bolos dan sebagainya. Jadi semua santri wajib hadir dalam ekstrakurikuler itu. Contohnya pramuka dan pagar nusa. Jadi bagi santri yang suka dalam contoh kegiatan kealaman, contoh dalam kegiatan dalam cinta alam, sangat bisa
untuk menuangkan aspirasinya, menuangkan segala apa yang ada dalam pikirannya, benak pikirannya. Lalu selanjutnya pagar Musa. Jadi santri itu tidak hanya pintar dalam intelektual, namun juga harus dididik bagaimana ia dalam persoalan bela diri untuk menjaga dirinya sendiri. Karena sekarang ini, pada masa sekarang ini, banyak kejadian-kejadian yang terlihat, kejadian kriminal yang mungkin sangat bahaya, sangat riskan. Nah, jadi itu santri di sini, di Alilas ini dibekali juga dengan bela diri. Lalu selanjutnya ada ekstrakurikuler pilihan. Contohnya seperti PMR, voli, futsal, dan sebagainya. Masih banyak lagi. Jadi santri-santri yang mungkin jenuh, mungkin bosan, atau mungkin santri yang memiliki hobi atau bakat dalam bidang itu bisa masuk dalam ekstrakurikuler itu agar bakat serta minatnya dapat lebih berkembang dan dapat meraih prestasi setinggi-tingginya. Kalau misalnya tadi ekstrakurikulernya sudah disebutkan, apakah ada ekstrakurikuler yang merupakan telah banyak memiliki prestasi? Bisa mungkin wakil presiden, apa-apa saja ekstrakurikuler yang telah banyak memiliki prestasi. Jadi baik ekstrakurikuler yang sudah memiliki prestasi, salah satunya ialah ekstrakurikuler wajib, yaitu pramuka. Pramuka ini santri-santri di sini sudah banyak yang memiliki prestasi tentang kepramukaan, bahkan sampai di luar negeri. Oh, luar negeri ya? Di mana tepatnya itu? Yang baru-baru ini terlaksana ada Jambore Nasional tepatnya di Korea Selatan. Masya Allah. Jadi sudah sampai ke luar negeri ya? Masya Allah. Memang betul-betul kalau misalnya pesantren ya, ya harus go internasional nih. Betul. Oke. Jadi mungkin terakhir saya mau minta tips dan trik dari presiden dan wakil presiden, bagaimana cara adik-adik yang masih berada di luar ini agar tertarik untuk masuk dan juga mereka sampai menikmati kehidupan pondok pesantren di Al-Ikhlas Ujung Bone. Mungkin bisa dari presiden dulu. Ya, baik. Mungkin untuk menjadi presiden dan wakil presiden itu adalah hal yang mungkin banyak orang bilang susah, tapi padahal ya kalau dijalani ya bisa-bisa saja. Kayak contohnya misalnya presiden itu adalah seorang pemimpin yang dimana ketika seseorang dapat menjadi presiden atau menjadi wakil presiden di pondok ini, mungkin ia memiliki pengalaman atau mungkin ia memiliki karakter kepemimpinannya yang lebih dari teman-teman yang lainnya. Jadi bagi santri yang ingin masuk kemari, yang ingin masuk bergabung bersama kami di Pondok Pesantren Al-Ikhlas, dapat juga mengasah jiwa kepemimpinannya. Karena seorang santri tidak hanya dilihat dari intelektualnya seperti yang tadi saya katakan, namun juga dapat dilihat dari bagaimana ia memimpin, terutama dalam memimpin dirinya sendiri, lalu bagaimana ia memimpin teman-temannya dalam hal kebaikan. Nah, jadi mungkin tips and triknya yaitu ya kurangi yang namanya melanggar, karena biasa dalam proses begini sebelum pencalonan ada yang namanya bebas tes dari pelanggaran, bebas tes dari mahkamah. Biasa itu yang menjadi momok, yang bahkan menjadi kendala bagi kami, bahkan sampai-sampai biasa diberikan perjanjian agar tidak melanggar dan agar dapat menjadi teladan bagi santri-santri lainnya. Kalau mau dibilang jadi presiden dan wakil presiden ya cukup mudah. Intinya ada kemauan dan ada tekad yang kuat untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Kalau wakil presiden bagaimana? Secara saya pribadi, betul yang dikatakan oleh presiden. Menjadi presiden dan wakil presiden memang bisa dikatakan mudah, karena mungkin semua santri bisa. Mengapa saya katakan semua santri bisa? Karena yang kami sudah jalani memang cukup mudah, karena
tipsnya hanya bebas dari pelanggaran dan tentunya memiliki jiwa kepemimpinan. Nah, saya rasa jika kita berada di pondok pesantren Al-Ikhlas ini, jiwa kepemimpinan kita diasah. Jadi untuk adik-adik yang ingin bergabung di pondok pesantren Al-Ikhlas Ujung ini, saya rasa pilihan adik-adik sangat tepat karena di pondok pesantren Al-Ikhlas Ujung ini tidak seperti yang saya katakan tadi, tidak semerta-merta hanya mendapatkan ilmu agama, akan tetapi juga ilmu-ilmu umum lainnya juga kita dapatkan di pondok ini. Mungkin ini. Oke. Terima kasih tips dan trik dari Presiden dan Wakil Presiden. Mungkin cukup sekian untuk hari ini. Ketika misalnya mungkin kita ketemu di lain waktu, saya harap Presiden dan Wakil Presiden bersedia untuk dijadikan lagi sebagai narasumber ya. Boleh sih. Oke, terima kasih. Minum Ki. Yes, sir.